Uvula ethmoidalis. Untuk lebih jelasnya bakal dijelasin di sini nanti. Di organ tuh nanti Kak Ajrina yang jelasin. Kemudian untuk batas inferior dia di palatum durum. Berarti kalau palatum durum tuh di langit-langit mulut. Kalau di sini nampak nih. Ini kan lidah. Ini kan lidah kan? Ini lidah. Ini lidah ya, ini lidah. Ini lidah. Nah, palatum durum tuh yang ini. Langit-langitnya. Nih, palatum durum. Palatum durum ya, palatum durum. Nih dek, palatum durum. Oh, yang putih ya? Ya, palatum durum. Palatum durum ya. Nih. Kalau bisa nggak nampak boleh diri kok. Dah, kemudian untuk batas lateralnya itu ada concha dan meatus nasalis. Untuk batas medianya itu adalah septum nasi. Yang ada yang pembatas antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Dah, kemudian untuk regio, jadi kavitas nasi ini ada dua regio. Ada regio atas sama bawah kan. Untuk yang superior dia sepertiga. Sepertiga atasnya itu di pars olfactory. Jadi untuk penciuman. Kemudian yang 2/3-nya itu pars respiratorius untuk bernapas. Nah itu ya untuk regionya. Jadi dia lebih banyak di pernapasan. Dia 2/3. Kan hidung kita kan untuk bernapas kan. Lebih banyak untuk bernapas daripada mencium. Kemudian kita langsung untuk vaskularisasi. Jadi kan kemarin ada vaskularisasi bagian anterior sama posterior. Nah untuk bagian anterior, misalkan aku tanya arteri yang memperdarahi kavitas nasi bagian anterior, jawabannya arteri nasalis anterior lateral dan arteri nasalis anterior septi. Itu ya kalau ditanya anterior. Kalau yang ditanya posterior berarti arteri nasalis posterior lateral dan arteri nasalis posterior septi. Nah untuk dua arteri tersebut itu dia ada cabang dari atau berasal dari. Untuk cabang pertama untuk arteri nasalis anterior itu dia cabang dari arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Nah untuk arteri ethmoidalis itu dia asalnya atau cabangnya dari arteri ophthalmica. Nah arteri ophthalmica ini cabang dari arteri carotis interna. Itu untuk bagian anterior. Kemudian yang kedua bagian posterior beda sama bagian anterior. Nah untuk arteri nasalis posteriornya itu dia cabang dari arteri spenopalatina. Speno ya, bukan spleno. Speno, ralat ya. Kemudian arteri spenopalatina dia cabang dari arteri maxillaris dan arteri maxillaris berasal dari arteri carotis externa. Nah itu dihafal ya. Ya eksterna. Kalau untuk anterior interna, kalau untuk posterior eksterna. Nah itu untuk vaskularisasinya untuk arteri. Kemudian untuk vena, nah venanya itu ada 3, ada vena palatina, vena facialis dan vena ophthalmica. Nah kemudian di hidung ada plexus. Nah plexus di hidung ada 2, ada plexus Kesselbach dan Woodruff. Nah plexus itu apakah fungsinya? Nah jadi kan kita tuh ada mimisan kan. Nah jadi biasanya itu darah dari mimisan itu berasal dari plexusnya, karena plexus itu pembuluh zona yang kaya akan pembuluh darah. Jadi untuk plexus Kesselbach itu di bagian anterior, untuk plexus Woodruff itu bagian posterior. Nah untuk plexus Kesselbach itu ada arteri-arterinya, lebih banyak Kesselbach daripada Woodruff. Nah untuk Kesselbach ada 4 arteri, untuk Woodruff ada 2 ya. Nah itu kalau misalkan untuk plexus Kesselbach itu yang pertama ada arteri facialis, yang kedua ada arteri ethmoidalis anterior, arteri labialis superior dan arteri palatina superior. Kemudian untuk Woodruff ada 2, ada arteri splenopalatina dan arteri ethmoidalis posterior. Kalau bisa itu dihafal ya. Kemudian setelah itu kalau di sini nggak nampak, untuk pembuluh darah di sini nggak nampak. Kemudian untuk persarapan kemarin ada 2 kan, ada nervus maxillaris sama nervus ophthalmica. Kemudian nervusnya ada cabang-cabangnya. Untuk nervus maxillaris ada 3 cabang, kemudian untuk nervus ophthalmica ada 2 kan. Kemarin tuh ditulis kan, atau aku ulang aja? Ulang. Oke. Dengerin ya. Nah untuk cabang dari nervus maxillaris itu ada 3 cabang. Yang pertama
ramus nasalis posterior superior lateral. Untuk yang kedua, ramus nasalis posterior superior media. Untuk yang ketiga, ramus nasalis posterior inferior lateral. Itu untuk cabang dari nervus maxillaris. Kemudian untuk nervus ophthalmica itu ada dua. Ada ramus nasalis externus dan ramus nasalis internus. Nah, itu untuk persarafannya atau inervasi ya. Kalau misalkan ditanya inervasi yang memperdarahi kavitas nasi, boleh di antara keduanya kan jawab. Boleh nervus maxillaris, boleh nervus ophthalmica. Oke. Boleh keduanya juga boleh. Ada yang ditanyain? Untuk masalah kavitas nasi? Paling memisan kali. Iya, epistaxis paling. Epistaxis. Ada yang ditanyain? Arteri sphenopalantina itu cabang dari arteri apa? Sphenopalantina itu cabang dari arteri maxillaris. Ada yang lagi yang mau tanyain? Enggak. Ada?